Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Abdul Wahab di channel YouTube Abdul Wahab IT Channel. Dukung terus channel itu kita seperti biasa, like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan, karena berlangganan itu gratis. Supaya apa? Tidak ketinggalan video-video kita yang terbaru dan menarik lainnya. Untuk itu jangan lupa ya. Jadi hari ini saya dengan Ustadz Rizky, dengan Ustadz Nasir, dan salah satu santri kita bernama Damar. Kami akan berangkat menuju pulau. Nama pulaunya adalah Pulau Tiga. Sebetulnya bukan pulau, tapi itu sebuah tempat, sebuah daerah yang memang namanya Pulau Tiga, untuk menghadiri acara Maulid Nabi Muhammad SAW yang hari ini kita masih memperingatinya. Dan alhamdulillah kami sedang dalam perjalanan. Mohon izin saya tidak pakai peci karena inilah saya mau beli. Nggak bawa peci, kita beli insyaallah di toko. Ini Damar udah ada pecinya ya. Ini Ustaz Nasir, ini Ustaz Rizky. Hari ini kebetulan ikut bersama dengan kita, Masya Allah, tabarakallah. Kita melewati jembatan Tamiang dengan sungai yang lagi naik ya. Mudah-mudahan tidak naik lagi, karena kalau naik lagi banjir jadinya. Oke, nanti lagi kita lanjut. Alhamdulillah kami udah sampai di Pulau Tiga, udah ganti kostum juga nih dengan Damar. Sana ada Ustaz Nasir, ada Ustaz Rizky, Masya Allah. Musa Zuhur di sini. Setelah ini nanti kami lanjut ke sana. Kami off-kan dulu ya, karena kami mau istirahat sebentar. Saya doakan mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat. Kalau kantor mau saya ceritakan. Tapi kenapa nggak semangat Yerusalem? Ini yang mau saya tanyakan. Udah makan ibu? Udah. Bapak udah makan? Udah. Kami yang belum makan ini bu. Pulang dari sekolah langsung berangkat kemari. Agak jauh perjalanan itu pak. Naik gunung, turun gunung kan. Sampailah kemari, alhamdulillah. Mohon izin tadi Pak Datuk, ngomong saya cicipi sedikit. Biar gak menceritakan berhenti Pak. Nanti pulang kan marah istri saya, Wah kok tambah kurus nampak kamu. Ya ibu, bapak biar lebih semangat, izin saya pakai pantunnya. Nanti kalau udah dimulai pantunnya bilang cakep ya. Lupa saya pantunnya. Iya. Ini talam bukan sembarang talam. Ini talam dari Tanjung Genteng. Ini salam bukan sembarang salam. Ini salam dari Ustadz Benteng. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu bapak tak jawab salam, kudu akan cepat mati. Oh enggak. Kita batalkan pantunnya. Jalan-jalan ke Kota Batam. Ke Kota Batam jauh sekali. Siapa ibu tak jawab salam, kudoakan suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar itu Pak. Dengar. Semangat ibu tutup salam. Takut bapak kawin lagi. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sayyidul awwalina wal akhirin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin sayyidil anbiya wa khatamun nabiyyin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116
minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sangat saya hormati Bapak Dato, yang sangat saya hormati Ibu Kadus, yang sangat saya hormati Bapak Imam, Bapak Khatib, Bapak-bapak semua yang hadir di sini, yang punya jabatan maupun yang belum punya jabatan, tapi saya yakin semua yang laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin di mana Ustaz? Pemimpin di keluarga. Karena Rasul bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita adalah pemimpin dan setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya. Izin Bapak tak mampu saya sebut satu persatu karena mungkin ini baru pertama kita jumpa Pak ya. Ibu-ibu juga tak mampu saya sebut satu persatu namanya karena memang belum hafal Bu. Mohon izin. Tapi mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. 3 aja yang mau saya sampaikan pada hari ini Bapak Ibu. Yang pertama pembukaan. Yang kedua isi. Yang ketiga penutup. Jadi ceramah ini gak panjang-panjang. Jadi kalau saya tanya, ibu suka yang panjang apa yang pendek? Ceramah. Suka yang panjang apa yang pendek? Nanti yang panjang yang bilang ngantuk. Gak enak ustadznya, panjang kali ceramahnya, ngantuk. Jadi betul saya tanya Bu ya, jujur ya. Ibu suka ceramah tuh yang pendek masuk semua atau panjang masuk separuh? Ceramahnya. Jadi nggak usah panjang-panjang, kita pendek saja ceramah ini, yang penting masuk semua. Ya Pak ya. Yang pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena Allah telah memberi kita banyak nikmat. Apa itu nikmat? Kalau kita hitung Bapak, Ibu, izin, kalau kita mau hitung nikmat Allah sangat banyak. Tak mampu kita hitung. Allah tantang dalam Al-Quran, wa in ta'uddu nikmat Allah. Jikalau kamu ingin menghitung nikmat Allah, tafadhol, silahkan hitung. Tapi ingat, la tuhsuha. Niscaya kita tidak akan niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Satu hari Bu, berapa kali kita bernapas? Bisa Ibu hitung satu hari berapa kali bernapas? Begitu tarik, keluar lagi, tarik, keluar. Satu hari berapa kali? Makanya wajar dalam Ar-Rahman, surah Ar-Rahman itu berkali-kali Allah ulang ayat yang sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kelam satu ayat masuk ayat yang sama. Marajal bahraini yaltaqiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Artinya, nikmat mana lagi yang mau kita dustakan? Kita punya uang hari ini Bapak Ibu, nggak usah banyak-banyak, 20.000 aja. Pergi kita ke Pulau 3. Ke Pulau 3, sampai di Pulau 3 kita bingung mau pilih makanan apa. 20.000 modal. Ada pangsit, ada miso, ada bakso, ada gorengan, ada nasi goreng, ada ayam penyet, ada ayam geprek. Rasa-rasanya memang Indonesia hari ini sangat tega sama ayam. Ayam ini banyak kali, ayam tumbuk, ayam geprek, kita menyiksa ayam. Tapi hari ini logikanya, bingung kita mau pilih makanan apa. Modal 20.000. Tapi bayangkan hadirin, di luar sana, di bumi Allah, di tempat Allah, kita manusia yang lain, di sana ternyata masih banyak yang bingung dengan apa dia makan. Allahu Akbar. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang mau dimakannya.
Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, setidaknya hari ini kita masih diberikan nikmat yang begitu banyak. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Ibrahim ayat 7, ibu-ibu hafal di ayatnya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Kalau kita bersyukur kepada Allah, maka nikmat akan ditambah. Kalau kita tak bersyukur kepada Allah, lawan kata tak bersyukur, berkufur, ingkar, kufur. Kata Allah, inna adabi lasyadid. Tapi ibu ya, jangan sampai salah dengar Pak ya. Bantu ibunya jangan sampai salah dengar. Karena pernah kejadian Bu. Ya, pernah kejadian karena salah dengar, salah paham, salah ucap, salah tindak. Ada ustadznya itu ceramah berapi-api di depan. Ibu itu di belakang mendengarkan berair-air. Kita harus bersyukur kepada Allah. Kalau kita bersyukur kepada Allah, nikmat akan ditambah. Ibu itu dengar. Ngeces. Terakhir salah dengar Pak. Pulang Pak sampai ke rumah disampaikan sama suaminya, Mas sayang. Nah ini kalau baru nikah Pak. Kalau baru nikah, Mas sayang gitu. Tapi kalau udah 20 tahun, 50 tahun menikah, kalau baru nikah aja Bu, lewat jatuh istrinya, aduh, kenapa istriku, mana yang sakit, ini bang, mesranya Masya Allah. Tapi kalau udah 50 tahun, 40 tahun menikah, jatuh, aduh, matamu kok pakai makanya itu. Di sini enggak Bu ya? Enggak ya? Insya Allah enggak, mudah-mudahan. Saya yakinnya enggak ada yang kayak gitu, suami dan istri pasangan yang baik-baik, semua rukun-rukun semuanya ini. Yakinnya enggak ada. Enggak ada yang kasar-kasar ngomongnya itu. Kalaupun ada paling 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, seterusnya. Jadi pulang sampai di rumah disampaikan sama suaminya, mas, kata Ustaz, kita harus banyak-banyak bersyukur. Didengarnya bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, maka nikmat akan ditambah. Selesai Pak, selesai. Suaminya pun percaya enggak? Oh kalau gitu besok kita datang ke tempat tukang pangkas. Ayo satu keluarga kita bawa. Tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Mau ngapain? Mau bertamu? Enggak, kami mau pangkas satu keluarga. Dipotonglah rambut yang paling atas sampai rambut yang habis gundul semuanya. Terakhir waktu mau makan yang susahan dulu. Bayangkan ibu nengok suami, kepalanya ada rambut, tiba-tiba botak. Botak. Mau makan gak jadi Pak. Ibu, bayangkan Bu, kita tengok ibu ada rambutnya, bayangkan perempuan botak hilang rambutnya. Enggak jadi makan tuh. Karena apa? Salah dengar. Maka hari ini izinkan kami mengingatkan kepada diri kami sendiri dan khususnya semua yang hadir di sini, yuk sama-sama fokus kita mendengarkan. Yang kedua, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya izin Pak, Ibu pinjam semua suaranya, kita hadirkan selawat terbaik kita, membuktikan besarnya cinta kita kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maukah, bersediakah Ibu Bapak kirimkan selawat? Insya Allah bersedia Bapak Ibu ya. Ayo mari sama-sama. Salatullah
بأهل البر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا Muhammad. Malaikat Jibril Bapak, malaikat Jibril Ibu, sanggup dia menghitung seberapa banyak buih yang ada di lautan. Sanggup malaikat Jibril menghitung seberapa banyak pasir yang ada di seluruh pantai-pantai di dunia. Malaikat Jibril itu Bapak Ibu sanggup menghitung seberapa banyak daun yang ada di seluruh pepohonan. Malaikat Jibril sanggup dia menghitung seberapa banyak tetesan hujan yang jatuh setiap jatuhnya. Tapi sayang, beribu-ribu sayang, malaikat Jibril tak mampu menghitung seberapa banyak pahala orang yang menghadiri majelis keilmuan. Apalagi kita memperingati Maulid Nabi. Mudah-mudahan kita semua dapat pahala yang banyak. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini masuk surga. Amin. Ustadznya juga. Amin. Masa ibu aja saya enggak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah yang namanya syaitan, yang namanya iblis tak suka, membenci dan sangat tidak menyukai adanya perkumpulan seperti ini. Digodalah manusia itu dengan 3 senjata. Karena iblis tahu bahwa kita dapat pahala banyak. Apa senjata iblis? Yang pertama, cangkul. Yang kedua, jaring. Dan yang ketiga, madu. Cangkul gunanya untuk apa, Ustaz? Cangkul gunanya dicangkullah nanti pantatnya bapak sama ibu biar lekas-lekas pergi. Nanti tinggal kita tengok aja siapa duluan yang pergi, berarti kena senjata iblis lagi. Yang kedua, jaring. Apa gunanya jaring, Ustaz? Di jaringnya lah kepala jamaah itu biar dia ngantuk aja. Ngantuk aja. Kita tengok dulu nanti kan. Dan yang ketiga, madu. Untuk apa madu itu? Dioleskan ke mulut jamaah biar manis jamaahnya itu ngomong juga. Terakhir ustadznya di depan ceramah, jamaahnya pun ceramah. Nggak ada yang mendengarkan, nggak dapat ilmunya, salah paham jadinya. Tapi saya yakin insya Allah warga sini tuh nggak ada yang kena senjata-senjata syaitan. Ya kan ya? Ya Bu ya? Kalau bapak ini kami diam-diam aja sebetulnya ini. Ibu ini agak mengkhawatirkan. Karena memang udah seperti ini mereka Pak. Nah, tapi mudah-mudahan ini semua pada mendengarkan ya. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izin kita menyampaikan sedikit kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pada hari ini kalau kita mau buka kitabnya, kitab Sirah Nabawiyah, kalau kita mau buka salah satu kitabnya Nurul Yaqin, ini waktunya nggak akan cukup Bapak. Saya Pak, Bu, perlu bertahun-tahun untuk menamatkan kitab Nurul Yaqin, perlu 2 semester Pak. Nggak mau dulu saya masuk pesantren Bu, tapi mak saya bilang, hei kau harus masuk pesantren. Di pesantren lah saya Bu, 1 semester, itu pun nggak tamat belajar. Hari ini mau kita padai di sini kisah Rasulullah dari sejak lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir wafatnya, nggak cukup. 1 jam itu nggak cukup, 2 jam nggak cukup. Setahun saja pun kami belum tamat. Tapi izinkan pada hari ini kami mengambil sedikit saja. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya nantinya. Amin ya rabbal alamin. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kami kutip dari kitab Sirah Nabawiyah, tebal. Ada satu kisah menarik yang ingin kami sampaikan pada hari ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling mencintai orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling peduli kepada orang lain. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, mau mendekati hari wafat, datanglah kemudian malaikat pencabut nyawa, malaikat pemutus kenikmatan, pemutus kelezatan, pemutus rasa. Siapa itu? Malaikat Israil alaihissalam. Udah berhadap-hadapan ini Bapak Ibu dengan malaikat Israil. Udah. Ditanya,
sama Israel. Ya Israel, aina Jibril? Mana malaikat Jibril? 63 tahun saya hidup di dunia. Selama ini saya berdakwah ditemani oleh malaikat Jibril. Kenapa nggak hadir dia? Inilah cintanya Rasulullah sama malaikat Jibril. Kemudian dipanggillah malaikat Jibril alaihissalam menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai jumpanya malaikat Jibril tak mau nengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buang muka. Ditanyalah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, kenapa kau buang muka, tak mau nengok aku? Kenapa kau cuek, tak mau melihat wajahku? Apakah wajahku ini terlalu menjijikkan untuk kau tengok? Apakah wajahku terlalu hina untuk kau tatap, wahai Jibril?" Apa jawab Jibril, Bapak, Ibu? "Ya Muhammad, bukan aku hina untuk melihatmu, bukan wajahmu terlalu jijik untuk aku tengok. Karena aku tahu hari ini engkau akan dipanggil Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mampu wajahku menatap wajahmu, tak sanggup aku melihat dirimu ya Muhammad. Karena aku tak mau berpisah darimu." Ini jawab Jibril dulu. Ini tandanya kalau kita udah saling cinta. Dua ikatan cinta terjalin antara manusia dan malaikat, terjadi bersahabat, saling cinta, tak mau saling lepas. Ibu bagaimana dengan Bapak? Bu, cinta dengan Bapak, Bu? Ibu dulu Pak ya, tanya ya. Jujur Bu ya, karena salah satu sifat yang wajib bagi Rasulullah itu diantara 41 siddiq itu apa? Jujur. Jadi ibu harus jujur. Jujur Bu ya, cinta ibu sama Bapak. Dengar jawaban itu Pak. Sekarang Bapak tanya Bu ya, Bapak cinta dengan ibu? Cinta. Agak kurang meyakinkan jawabannya. Bu, kalau Bapak mau meninggal dunia, ikhlasnya ibu? Kalau ibu yang mau meninggal dunia, Bapak ikhlas? Enggak ikhlas Pak ya? Masya Allah. Inilah Bu, cinta kami laki-laki ini ikhlas untuk ibu. Siang malam kami pergi pagi, pulang malam, pergi pagi, pulang petang, pergi pagi kerja tak pulang-pulang. Pulang udah ada cabang. Iya Pak? Enggak lah Pak ya? Ibu Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami ini kalau laki-laki Bu sangat tulus cintanya sama ibu. Kalau ibu meninggal dunia, biasanya bapak-bapak ini yang paling sedih di dunia. Tapi kami laki-laki ini kuat Bu. Kami nggak seperti ibu nangis doang. Lebay. Kalau kami, kita Pak ya, nggak pernah nangis-nangis Pak ya. Turun pun air mata kami Bu, turun pun air mata kami. Nggak pernah kami merengek, tutup mata kami, ngabus air mata kami. Tapi kami buka juga. Iya Pak. Nanti udah di apa namanya, udah di kafani, udah mau dimandiin ya kan, dipegang-pegang tangannya itu. Aku sampai terlalu cepat kau meninggalkan aku Dek. Kenapa kau begitu cepat Dek? Diambil cincin yang sebelah tangan kiri, mungkin emas. Kok bisa lah kau Dek, masih ada anak-anak kita Dek. Kenapa lah kau ambil? Ya Allah, nyawanya kau ambil ya Allah. Sebelahnya lagi diambil Bu. Tiba-tiba teriak. Tengok, kenapa? Ini nggak bisa kuambil. Allah. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jujur Pak, ibu-ibu ini cintanya tulus sama bapak. Mana buktinya ibu cinta sama bapak? Rela ibu nyuci baju, betul? Betul. Rela bapak dicucikan pakaiannya sama ibu. Ya. Apalagi kalau bapak ulang tahun dirayain sama ibu. Iya betul sih ibu ya. Iya aja bilang, iya aja Pak. Saya lagi mau bela ibu ini. Ibu buat bolu. Bapak masih kerja.
dibuatlah, kemudian ditaruh adonan, diaduk segala macam, walaupun rasanya banter, tapi nggak apa-apa, buat saja. Nanti bapak udah mau datang, kira-kira udah dengar suara sepeda motor, dan brum brum brum, oh udah mau dekat, sembunyilah ibu di balik pintu. Ini kuenya udah siap-siap. Begitu dibuka, tengok-tengokan, happy birthday sayang. Suaminya pun tersentuh hatinya. Dipegang ininya. Disambung sama ibu itu. Puji kantone jenasa. Itu bukti cinta perempuan sama laki-laki. Dan kami, Bu, jangan tanya cinta kami macam mana sama ibu. Keringat jagung kami, Pak, Bu, keringat jagung. Dulu tegak kami nih, Bu, tegak kami. Lama-lama membungkuk. Dulu putih-putih nih bapak-bapak nih, lama-lama udah mulai hitam. Kena terbakar cahaya matahari. Masya Allah, ini perjuangan yang luar biasa. Tapi bapak, kenapa itu mau kita lakukan? Satu, membuktikan cinta kita sama keluarga di rumah. Apa itu? Anak, istri. Jadi kalau kehilangan kita, wajar menangis. Kenapa? Karena kita nggak mau pisah sebetulnya. Tapi takdir sudah berkata lain. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah. Wa inna, ada harful taukid di situ dalam kitab Kawakib Durriyah dikatakan harful taukid adalah huruf penguat. Ketika ada penguat, maka ada keseriusan, ada kesungguhan. Nggak main-main, serius Allah kata itu. Inna lillah, sesungguhnya kita semua adalah milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, sesungguhnya kita akan berpulang kepadanya. Itu ada mobil. Mobil itu dititipkan sama kita. Bukan mobil kita. Mobil itu dititipkan sama kita. Pertanyaan saya, apakah kita bangga mengakui ini mobilku? Malu kita. 1 bulan, 2 bulan dititipkan, udah, kemudian mobil itu diambil sama yang punya. Pertanyaannya, bersedihkah kita karena diambil mobil itu? Bersedih karena kita sudah cinta dan sayang sama mobil itu. Tapi kembalikan hakikatnya, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gak ada yang kita punya, semua titipan semuanya ini. Ya. Saya nggak munafik lah. Ketika anak saya meninggal dunia, menetes juga air mata itu, Bu. Tak sampai hati menahan air mata itu, netes juga. Padahal kami ini, Bu, ya, ini perlu saya terangkan, kami laki-laki paling pantang kami jatuhkan air mata. Itu laki-laki. Dihajar dia, dipukul dia, dikeroyok satu kampung. Setetes pun air mata pantang jatuh, tapi badan sudah berdarah. Laki-laki. Kapan laki-laki akan mengeluarkan air mata? Ketika dia kehilangan orang yang paling disayanginya, orang yang paling dicintai. Ini kan. Makanya laki-laki itu yang jujur, air mata yang jujur. Kalau perempuan yang jujur itu apa? Yang jujur perempuan cuma satu, ketawa yang jujur. Kalau air matanya nggak ada itu, Pak, nggak usah percaya itu, Pak. Gara-gara mempercayai kaum perempuan lah, Nabi Adam itu terakhir makan buah khuldi, Bu. Iya, udah dibilang sama Nabi Adam, jangan, nggak boleh. Tapi sama si Siti Hawa, abang, dimakan juga. Terakhir keluar dari surga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan meskipun ingatan kita terkait orang yang kita cintai tak lekang, tapi karena kita sudah mengikhlaskan karena Allah, tetesan air mata membasahi pipi, mudah-mudahan kita bisa tetap tabah dan kuat menjalaninya. Kenapa? Karena kita sadar itulah takdirnya, itulah perjanjiannya. Sampai disitulah berjodoh dengan Dia. Tapi kita berdoa kepada Allah, suatu saat kita akan berjumpa kembali dalam surga. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, nanti kita ada kuis, ya.
Makanya dengarkan dulu pemateri ini. Nanti saya akan bagi hadiah. Akan ada pertanyaan kita buat, kita kasih hadiah. Insya Allah dapat nanti Bapak Ibu. Semua punya kesempatan untuk menjawab, dan semua punya kesempatan untuk mendapat hadiah selama mampu menjawab. Nah, kita selesaikan dulu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika bertanya sama malaikat Jibril, kenapa engkau buang muka ya Jibril? Apa jawab Jibril? Aku tak sanggup menatapmu ya Muhammad. Aku tak mampu memandangmu ya Muhammad. Tak habis pikir saya macam mana menghadapkan wajahku dengan wajahmu, kata malaikat Jibril. Tapi kemudian akhirnya Nabi Muhammad pun memohon sama Jibril, tengoklah, ini terakhir loh. Akhirnya saling ketatapan lah malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memunculkan satu pertanyaan sama malaikat Jibril. Apa pertanyaannya? Ya Jibril, ya, mali indallahi minal karamah. Dalam kitab seperti itu kalimat bahasa Arabnya. Mali indallahi minal karamah. Ma itu apapun atau apa-apa. Li untukku. Indallah di sisi Allah. Minal karamah daripada kemuliaan. Kalau bahasa kitanya Pak, apa yang akan Allah kasih untukku ya Jibril? Kan gitu. Bapak pergi kerja pasti minta hasil sama istri, minimal rumah bersih lah. Ya kan, ibu pun demikian, ibu bersihkan rumah, ibu rapikan semua yang ada dalam rumah, minimal tiap bulan ada lah, kan gitu Bu ya. Emangnya ada di sini ibu yang udah nggak apa-apa untuk bapak aja, ada gitu? Ada. Bu, ini perlu saya sampaikan ya. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam punya istri, siapa istrinya? Khadijah, istri pertamanya. Istri Khadijah itu, ya, Ummi Khadijah itu, dia orang yang paling kaya saat itu. Sepertiga tanah di kota Mekah itu punya dia. Dan dia orang yang paling banyak ngasih sama suaminya. Makanya hari ini ibu kalau mau niru, ditirulah Siti Khadijah. Gak pala perhitungan sama suami. Kami nih Pak, kita sebagai laki-laki sering tertekan Pak ya. Udah semua gaji untuk dia, kemudian kita dituntut lagi. Tapi ibu-ibu ya, coba kita belajar dari Siti Khadijah. Seluruh hartanya dihabiskan untuk jalan dakwah Rasulullah, dikasih untuk Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, ketika nanti saya mati ya Rasulullah, tak ada jalan untuk menyeberangi sungai, bongkar kuburku, taruh tulang belulang, rakit, jadikan dia sebagai titi agar engkau bisa berdakwah ya Rasulullah. Habis hartanya untuk suamiku. Coba ya, coba di zaman sekarang ada masih wanita yang seperti itu? Ada Bu? Nggak usah kayak gitu lah Bu. Bapak aja kalau bisa lagi dodos sawit, dodos patah egreknya. Ada nggak ibu yang ngomong, udah nggak apa-apa, biar aku aja yang manjat, aku yang jatuhkan pohon sawit dulu? Ada? Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu manusiawi, Rasul bertanya seperti itu. Mali indallahi minal karamah. Apa yang akan Allah beri, yang akan Allah kasih untukku? 63 tahun aku berjuang di dunia, aku hidup di dunia, dilempari batu, aku sabar. Pernah nggak dengar riwayat Rasul berangkat ke negeri Taif dilempari batu? Dilempari batu Rasul sabar. Kata Rasulullah, ya Jibril, dilempari kotoran aku sabar, dihina aku sabar, dicaci maki aku sabar. Aku angkat takbir, Allahu Akbar. Datang orang kafir Quraisy melempari kotoran ketika aku sholat, aku sabar. Anakku yang nangis ya Jibril, Fatimah Az-Zahra menangis dia, tak sampai hati melihat ayahnya digitukan. Mali indallahi minal karamah. Apa yang akan Allah kasih untukku? Apa jawab Jibril? Ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, innal malaikata yasufuna sufufan liyantajiruna birruh. Wahai Rasulullah, innal malaika, sesungguhnya para malaikat, yasufuna sufufan, berbaris-baris, yasufuna sufufan, bersop-sop, liyantajiruna birruh, menunggu rame-rame sampai hari kiamat untuk kedatangan ruhmu.
Tapi apa jawab Rasulullah SAW ketika itu mendengarkan kabar gembira itu? Dijawab oleh Rasulullah, ya Jibril, laisa li, bukan untukku. Kalau aku nggak pala itu ya Jibril. Tapi aku tanya, mali ummati, apa untuk umatku? Indallah, di sisi Allah, minal karamah, daripada kemuliaan. Makanya wajar ketika Rasulullah SAW menghadapi sakaratul maut, kalimat yang terakhir keluar dari bibirnya yang mulia bukan bagaimana anakku, bukan bagaimana istriku, bukan bagaimana hartaku, bukan bagaimana kebunku, ladangku, sawitku, bukan. Tapi yang dipentingkan Rasulullah, yang keluar dari bibirnya yang mulia, ummati, ummati, ummati. 3 kali disebut umatku. Pertanyaannya, mana lebih harus kita cintai? Suami, kalau kita yang perempuan bilangnya suami, kalau kami laki-laki bilangnya istri. Mana lebih yang harus dicintai? Suamikah atau istrikah atau Rasulullah? Saya nanya ini Bu, gak ada yang jawab Pak. Ibu, siapa yang harus kita cintai? Suami kita atau Rasul? Dengar itu Pak. Jangan cemburu Bapak ya. Kita pun demikian Pak. Di antara istri dan anak yang harus lebih kita cintai adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka nggak perlu kita terlalu cinta kali sama pasangan itu Pak. Ya, cintailah seseorang itu sekedarnya saja. Karena ia bisa menjadi musuhmu. Dan bencilah kepada seseorang itu sekedarnya saja, karena ia nanti bisa menjadi kekasihmu. Artinya apa? Kalau sama pasangan itu nggak pala cinta-cinta kali Pak, Bu. Ini ku sampaikan ini, saya pun sama istri saya nggak pala cinta-cinta kali saya itu. Tapi jangan disampaikan nanti Bu ya, marah nanti dia kan. Saya bukan takut sama istri, enggak. Cuman istri saya lebih berani sedikit aja. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Letakkan pasangan kita itu dalam hati kita, tapi pastikan di kulit hati yang paling luar. Cukup Allah dan Rasul saja di kulit hati yang paling dalam. Makanya sholat itu, kalau orang-orang tarikah itu kan, ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sholat tujuannya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji saya nggak banyak-banyak yang disampaikan. Ini saya kira cukup dipadai sampai di sini, sambil kita kemudian gali lagi lebih mendalam. Pertanyaannya adalah, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memikirkan umatnya? Karena Rasul cinta dan sayang kepada umatnya. Natijah yang dapat kita ambil, ya, ini satu saja yang dapat kita ambil pada hari ini. Apa itu? Contoh akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Ahzab ayat 21 Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagi kita semua. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya pada Rasul itu memiliki akhlak yang azim. Wa innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, berarti pada Rasulullah, khuluqun azim, memiliki akhlak yang agung, yang mulia. 4 sifat Rasulullah. Yang pertama siddiq, yang kedua amanah, yang ketiga tabligh, yang keempat taqwanah. Tapi satu yang harus kita jadikan sebagai suri teladan dalam diri masing-masing, apa itu? Rasulullah adalah orang yang paling memikirkan orang lain. Di akhir hayatnya dia masih memikirkan orang lain. Ibu, Bu, karena Rasul juga bersabda, al-madrasatul ula, ibu adalah sekolah anak yang pertama. Tanamkan sifat ini sama anak kita, Bu. Tadi Pak Dato bilang, kita hari ini Pak ya, sangat khawatir dengan keadaan remaja-remaja kita Pak ya. Betul. Makanya Bu, kalau ada anak-anak kita nih yang masih kecil-kecil, berikan dia pendidikan agama.
ajari dia sholat, ajari dia semua tentang agama. Kalau bisa, ada sini Pak Imam, ada izin Pak Imam ya. Kalau bisa ada anak-anak muda yang mau tampil azan, kasih Pak Imam, kasih, beri kesempatan mereka untuk tampil. Janganlah yang udah tua-tua, yang udah bau tanah, yang masih dipelihara untuk azan. Umur gak lama, begitu dia angkat takbir, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, selesai masuk azan, Allahu akbar, Allah. Tapi kalau anak muda yang azan kan sejuk didengar. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Dan ibu pun bapak yakin saya kalau anak ibu mau tampil ke depan, senang rasa hati itu. Yakin saya itu. Betul Bu ya? Betul Pak ya? Tapi bagaimana biar anak kemudian bisa tampil? Peran kita sebagai orang tua. Rasul adalah orang yang paling mementingkan orang lain. Enggak semua orang lain bisa kita bantu tolong. Minimal kata Allah, ku anfusaku wa ahlikum naro. Selamatkan dirimu dan keluargamu daripada api neraka. Bu, Bapak, satu. Apa itu? Agama. Itu yang menyelamatkan. Kenapa harus agama Ustaz? Agama itu berasal dari bahasa Sanskerta. Tidak, agama kacau. Orang yang punya agama, hidupnya gak akan kacau meskipun dia bukan agama Islam. Mohon maaf Bu, Pak, ada di sini agama Kristen? Ada? Gak ada ya? Kalau ada saya mohon maaf. Orang Kristen itu dilarang membunuh, dilarang mencuri. Hidupnya gak kacau, dia punya peraturan. Tapi kata Allah, gak semua agama itu selamat. Inna din indallah Islam. Sesungguhnya agama yang terima si Allah hanya agama Islam. Beri dia pendidikan agama. Nanti ketika kita telah tiada, kitalah yang akan mendoakan anak-anak kita. Terbalik, anak-anak kita lah nanti akan mendoakan kita. Ini kalau saya tanya sama ibu sama bapak, jujur Pak ya, ini terutama ibu nih. Bu, dulu masih ingat ibu ketika mandikan anak ibu? Kita bicara dari hati ke hati Bu. Masih ingat nggak Bu? Masih. Anak ibu mandikan sampai dia bisa mandi sendiri, betul? Ibu pakaikan baju. Bapak pernah nggak pakaikan baju anak? Pernah Pak ya, walaupun jarang-jarang ya. Pernah ya. Sampai anak bisa pakai baju sendiri. Bapak, Ibu, hari ini kita jadi orang tua. Kita masih ingat mendoakan orang tua kita. Nanti ketika kita mati, yang kita harapkan dari anak cuma satu loh. Gantianlah, ya kan? Dipakaikan kita baju terakhir, dimandikan kita mandi yang terakhir. Tapi kalau anak tidak menjadi anak yang punya agama, gak pandai dia sholat, gak pandai dia ngaji, gak pandai dia baca doa, ini gawat. Nanti yang ada Bilal Mayit. Kita bukan gak suka dengan Bilal Mayit. Saya sangat suka dan sangat membela Bilal Mayit. Saya orang yang paling sangat membela guru-guru ngaji. Ada guru ngaji kita di sini Pak? Ada Bu ya? Berapa gaji guru ngaji Bu? Jujur Bu? 150 Pak. Guru ngaji, setiap hari ngajar-ngaji 150 Pak. Yang parah itu memang. Guru ngaji 150 Pak, apalagi saya. Saya cuma sekali datang, belum tahu lagi ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berikan kemuliaan sama mereka, pemuka-pemuka agama ini. Karena ketika mereka tak bisa, anak-anak kita tak bisa, mereka yang gantian. Tapi kalau anak kita punya ilmu agama, hadir pun dia Bilal Mayit, yang dia ucapkan, Ibu, Bapak, di sini aja. Saya anaknya. Doa saya lebih makbul. Doa saya lebih mujarab. Dialah yang datang mandikan. Dialah yang datang mensolatkan. Makanya penting sekali ilmu agama ini. Saya nggak mampu ngasih dia ilmu agama Ustaz. Saya sibuk kerja Ustaz. Cari nafkah untuk keluarga Ustaz.
Ibu, Bapak, masukkan anak ke pondok pesantren. Virus yang paling berbahaya hari ini bukan COVID-19, tapi virus yang paling berbahaya hari ini HP. HP ini ngeri Pak Dato, betul Pak ya? Betul. Kok nggak percaya tanya sama Pak Dato? Ya Pak Dato ya. Main HP, azan berkumandang, hayya 'alas shalah. Dia pun skater, big win, super win. Judi online dibantunya. Di sini nggak ada Bu ya? Di sini nggak ada apa ya? Mudah-mudahan anak-anak kita semua selamat. Kenapa Ustaz ceramah itu? Ini yang penting Pak. Kata Rasulullah, hayatus subhat fi yadil adyan. Hidupnya satu negara, hidupnya satu bangsa berada di tangan pemuda. Hari ini Bapak Ibu, Indonesia tak butuh lagi orang yang pintar. Orang yang pintar sudah cukup banyak di Indonesia, tapi dengan kepintarannya dia rela korupsi, makan harta orang, rakyat menderita. Lapangan pekerjaan susah didapat, ngelamar ke kemana-mana tak diterima, karena tak ada lagi kegiatannya, buat jahatlah pemuda-pemuda itu. Maka Indonesia tak butuh lagi orang-orang yang pintar tuh. Indonesia tak butuh orang yang pintar, tapi Indonesia sangat butuh orang yang jujur. Siapa itu orang yang jujur? Kita semua punya kesempatan untuk melahirkan orang-orang yang jujur. Berikan anak pendidikan agama. Tak mampu kita ajarkan dia, panggil ustaz kiai. Tak mampu juga, masukkan ke pondok pesantren. Banyak pondok pesantren hari ini. Tapi salah satunya yang ada di Syuhada. Kebetulan saya hari ini bekerja Ibu Bapak di pondok pesantren tahfiz Quran Syuhada. Saya bawa santri, nanti insya Allah santri ini Bapak izin saya itu tampil. Dia akan pidato 5 menit atau 3 menit atau 2 menit lah untuk pidato bahasa Arab. Sekaligus saya mau uji mentalnya, karena di sana sering dia tampil Bu. Tapi di sini kan belum tahu kita. Di sana berani dia sama kawan-kawannya, di sini podium dia. Di sini nanti coba tengok apakah gemetar-gemetar kakinya, kan nggak tahu kita ya. Nah, jadi izin Bu ya, Pak ya, izin ya. Kepada Ananda Damar, waktu dan tempat saya persilahkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Awalan, syukran ilallahi azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'man kathiratan hatta nastati'a an najtami'a fi hadzal makanil mubarak insyaallah. Thaniyan, salatan wa salaman ala habibina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhi qad hamalana min dhulumatil jahli ila an-nur, ya'ni dinul Islam. Thalithan, أقول شكرا لرئيس الجلسة الذي قد أعطانا وقتا قليلا لأخطب أمام كنا جميعا تحت السبيل العنوان الموت. أيها الإخوة الكرام، حديثنا اليوم عن ساعة ولحظة حاسمة لا تتكرر سيمر بها كل منا شاء أم أبى. إنها ساعة الموت ولينتقل من الحياة الدنيا إلى الآخرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: كل نفس ذائقة الموت. سورة العمران. إن الموت هو حقيقة التي لا مفر منها ولا مرج منها إلا إلى الله تبارك وتعالى. فمن أراد الله به خيرا أعده للآخرة ومن أراده شرا أعده للعذاب. أيها الإخوة، في زمان بعيد كان هناك رجل غني جدا يملك الأراضي والأموال والبيوت، فكان الناس يعجبون به ويحسدوا على نعمته. يمكن. ولكنه ومع كل هذه النعم نسي الله ونسي أن الموت آت لا محالة. يمكن حتى هنا.
يمكي حتى هنا من الخطبة أخير الكلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, Bapak yang dimuliakan Allah, karena waktu sudah semakin mepet Pak ya. Jadi saya langsung saja kuis. Siap Ibu dengan kuis? Bapak siap ya? Ini yang bisa menjawab nanti tinggal pilih Bapak Ibu. Ini di kantong saya ada 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal pilih yang mana. Pertanyaannya adalah, dengarkan, apa yang dimaksud dengan ini rahasia khusus kita aja, yang di luar Allah alam lah. Ini khusus yang di dalam aja ya. Sekali lagi saya tanya, ya, ada berapa rukun agama? Yang bisa menjawab ada hadiah. Tinggal pilih mau di sini rukun agama. Hitungan 3 ya, 1, 2, 3. Rukun Islam itu ada 5. Rukun iman ada 6. Rukun sholat tergantung sholatnya. Kalau dia kayak kitabnya, kalau dalam buku tuntunan sholat itu 13. Tapi dalam kitab dalam kitab Matan Toyo Takrid dan dalam kitab Bajuri itu 18, yaitu dengan tumakninah. Jadi yang mau saya tanya, berapa rukun agama? Rukun agama cuma 3 ya, 1, 2, 3. Alhamdulillah Pak Dato, nggak ada dikoyak bin saya. Rukun agama cuma 3. 1, Islam, 2, iman, dan yang 3, ihsan. Islam turunan pembahasan itulah fikih. Fikih dalam kitab Bajuri dikatakan menurut lugah atau menurut bahasa atau menurut etimologi, fikih adalah al-fahmu, pemahaman. Kemudian ihsan itu turunan pembahasan adalah tasawuf atau pelajaran akhlak. Dan yang terakhir iman, turunan pembelajaran yang dibahas itu tauhid. 3 ini yang menjadi modal utama yang sifatnya fardu ain. Beda fardu kifayah sama fardu ain. Kalau kifayah satu orang ada yang melakukan gugur dosa satu kampung. Masjid ini ada satu orang yang ada ajar, walaupun dia ajar, dia imam, dia qomat, gugur dosa satu kampung. Kan gitu. Maka besar kali jasa muadzin, jasa yang luar biasa besar. Tapi mudah-mudahan asal ajar selalu ada orang gitu ya. Tapi kalau dia fardu ain, wajib setiap individu mempelajarinya. 3 rukun agama ini. Pelajaran fikih wajib, pelajaran tauhid wajib, tasawuf atau akhlak wajib. Tak mampu kita beri, panggil Ustaz Kiai, ajarkan kepada generasi kita. Dan pertanyaan yang terakhir, ini hadiahnya agak besar. Kalau tadi ini saya jujur aja, saya ambil ya berapa yang mau saya kasih tadi ya. Ini kita kan ada yang itu terbuka ya, nggak ada dusta dan kita. Hadiahnya ini tadi. Tapi kalau ini Bu, hadiahnya 200.000. Yang bisa menjawab hadiahnya berapa? 200.000. Siapa yang ngasih? Pak Dato. Ini Pak Dato ya. Apa? Gak canda Bu. Nanti jantungan Pak Dato gak mulai datang. Apa persamaan dan perbedaan antara syarat dan rukun? Syarat dan rukun tidak ada. 1, 2, 3 gagal. Nanti insya Allah akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang. Saya minta maaf bila mana ada yang salah dapat saya sampaikan. Saya mohon dimaafkan, maaf. Alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf juga tadi mungkin ada bahasa-bahasa seperti guru ngaji itu, guru ngaji sekian, saya minta ini berapa. Jujur Bapak Ibu, demi Allah, demi Rasulullah, dimanapun saya ceramah, isi maulid, ngasih acara samiran, saya gak pernah pandang amplop. Kemarin ditanya sama ibu panitia, Ustaz kira-kira berapa Ustaz? Saya jawab sama ibu-ibu, saya enggak, berapapun ibu kasih alhamdulillah.
nggak ada yang tega lah kan gitu. Ibu yang dimuliakan Allah, ya karena memang diajarkan sama guru gitu, kan gitu Pak. Dan begitu saya dapat amplop, saya buang-buang itu amplopnya, nggak saya simpan. Ya isinya kan beda lah Bu. Tapi jujur Bu, begitu saya dapat isinya itu saya kantong. Saya nggak penting mau 1.000, mau 2.000, nggak penting. Ada alhamdulillah. Tapi yang sulit itu kadang kalau pas sampai rumah Pak, tanya Bang dari mana Bang? Dari ceramah deh. Abang dapat berapa? Nah ini yang susah dijawabin. Susah memang jawabnya. Jadi Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam laci, kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Kalau ada jarum yang patah jangan disimpan dalam celana, nanti kecucuk sakit rasanya. Kuntil anak naik sepeda. Ngapain pula kurang kerjaan, tapi pantun gak apa-apa kita gas. Kuntil anak naik sepeda jatuh ke sumur. Jangan lama-lama mandang saya, nanti malam gak bisa tidur. Kacang narcis, kacang garuda, ceramah habis salam pun tiba. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah, ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah kami sudah selesai melakukan kegiatan syafari dakwah dalam kategori acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Jadi ini sedang perjalanan pulang menuju ke kediaman. Inilah dia yang kami lewati. Selamat datang Kuala Simpang. Sekian dulu videonya. Dukung terus channel YouTube kita seperti biasa. Like, comment, share, dan subscribe. Juga tekan tombol lonceng untuk berlangganan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.